Human rights groups have long documented the plight of women in armed conflicts who are consistently the targets of sexual violence. Horrifying accounts of the 7th of October would suggest Hamas's attack on Israel is no exception. Until recently, those testimonies largely fell under the radar of international bodies who avoided addressing the issue. We expected a clear and loud statements that say that there is no justification for using the bodies of women as a weapon of war. None of this came until now. The UN Secretary-General broke his silence on the allegations this week. There are also numerous accounts of sexual violence during attacks that must be vigorously investigated and prosecuted. Gender-based violence must be condemned anytime, anywhere. Quran, Surah An-Nisa, ayat 24 menjelaskan bahwa, menurut hukum Islam, wanita-wanita yang telah bersuami, yakni wanita-wanita yang diperbudak atau ditawan muslim, wajib memenuhi hasrat seksual majikan muslimnya. Memperkosa istri sendiri atau budak-budak wanita memang dihalalkan dalam Islam. Konsep perkosaan tidak dianggap ada dalam konteks pernikahan dan perbudakan. Inilah ilustrasi latar belakang turunnya Quran, Surah An-Nisa, ayat 24. Muhammad memerintahkan tentara muslim untuk menyerang suku Arab pagan Banu Autas. Seranglah masyarakat Banu Autas. Tentara muslim memacu kuda-kuda mereka ke lokasi Banu Autas. Masyarakat Banu Autas menjadi panik ketika melihat tentara-tentara muslim datang menyerbu. Para tentara muslim membunuh orang-orang Banu Autas yang melawan. Masyarakat Banu Autas dengan cepat ditaklukkan. Ikat para tawanan. Kita nikmati yuk para tawanan wanita ini. Iya, itu kan sudah jadi hak kita. Tapi kita ini sebenarnya mengenal para wanita itu, dan juga suami-suami mereka. Betul juga. Suami-suami mereka itu juga tawanan di sini, dan masih hidup. Kamu tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap istri-istri kita, bukan? Celaka. Sudah dirampok, diperkosa pula. Kumohon Tuhan agar itu tidak terjadi. Mari tanyakan pada sang Nabi apa yang harus kita lakukan pada wanita-wanita ini. Tentara muslim itu lalu menemui sang Nabi. Rasulullah, kami ingin bertanya padamu. Tanya apa? Kami ingin menikmati para wanita Banu Autas, tapi kami merasa sungkan karena mereka sudah menikah dan suami-suami mereka ada di situ juga. Tawanan-tawanan wanita itu adalah hakmu karena mereka itulah yang dimiliki tangan kananmu. Karena itu, halal bagimu untuk menyetubuhi mereka, bahkan jika mereka telah bersuami sekalipun. Islam membatalkan pernikahan kafir begitu mereka ditaklukkan dan ditahan. Terima kasih, wahai Rasulullah. Wah, aku tak sabar ingin menyampaikan berita gembira ini pada teman-teman. Sang Nabi menyatakan Quran, Surah An-Nisa ayat 24, yang mengizinkan kita menikmati tawanan-tawanan wanita itu karena mereka telah jadi budak-budak kita sekarang.
Pernikahan kafir mereka batal karena status budak mereka. Alhamdulillah, Allah sungguh murah hati dan penyayang. Tentara-tentara Muslim lalu melakukan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap para tawanan wanita itu. Apakah perilaku Muhammad dan para tentaranya itu masih terus dilakukan oleh umat Muslim di zaman modern? Tentu saja, lihat contohnya ISIS. Apa yang dilakukan ISIS itu hanyalah meniru apa yang dicontohkan Muhammad di Quran. Tentara ISIS membunuhi banyak sekali orang-orang Arab Kristen, Yazidi, di Syria dan Irak, lalu menawan dan memperkosa tawanan-tawanan wanita, memperjualbelikan mereka di pasar budak. Muslim-Muslim Indonesia ngotot menyatakan itu bukan Islam, karena mereka tidak pernah membaca latar belakang turunnya ayat-ayat Quran dan riwayat hidup Muhammad. Mereka ingin dakwah ke kafir, tapi mereka tidak tahu tabiat nabinya sendiri. Jika sekarang si Rizik mau mendirikan ISIS di Indonesia, kita sudah bisa membayangkan gimana jadinya negara ini di bawah pimpinan orang seperti itu. Pada saat Perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim ekspedisi ke wilayah Autas. Kemudian, mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya, mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antaranya adalah tawanan wanita. Seakan-akan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan menggauli mereka karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu. Dan diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Dalam kurung, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dalam kurung, An-Nisa ayat 24. Maksudnya, mereka halal bagimu setelah idah mereka habis. Tetapi, menurut Yazid bin Zurai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan jika telah usai masa idah mereka. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendapatkan rampasan berupa wanita pada perang Autas. Mereka memiliki suami yang masih pada kaumnya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat, dan dalam kurung diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Maksudnya, budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami menggauli tawanan-tawanan wanita saat perang Autas, sementara mereka memiliki suami-suami yang ada di kaum mereka. Mereka menyebut hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ayat, dan dalam kurung diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Al-Quran An-Nisa ayat 24. Nah, itulah yang namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Muhammad dan antek-anteknya sudah biasa menyerang dan merampas dalam kurung ekspedisi. Mereka sudah biasa untuk memperkosa tawanan perempuan yang suaminya mereka bunuh. Tetapi kali ini ketika Muhammad mengirim antek-anteknya untuk menyerang dan menjarah wilayah Autas, antek-anteknya itu mendapatkan rampasan perang berupa perempuan-perempuan bersuami. Suami mereka masih hidup, tetapi tidak ikut tertawan. Lalu, antek-antek Muhammad itu keberatan untuk memperkosa mereka, karena setahu mereka haram hukumnya untuk berhubungan seks dengan perempuan bersuami. Oleh karena itu, turunlah ayat yang isinya, kamu diharamkan untuk mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.
Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengizinkan antek-antek Muhammad untuk memperkosa tawanan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur antek-antek Muhammad yang tidak mau memperkosa tawanan perempuan yang bersuami. Nah, jika teman-teman tidak percaya bahwa Muhammad dan antek-anteknya sering memperkosa tawanan perempuan, yuk kita baca hadis Muslim 2599. Abu Sirmah bertanya, "Wahai Abu Said, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang azal, dalam kurung mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri?" Dia menjawab, "Ya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Mustalik, dan kami berhasil menawan wanita-wanita Arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian, sedangkan kami menginginkan tebusan dari tawanan-tawanan tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut, tetapi dengan cara azal. Maka kami sama berkata, apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita. Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, tidak ada mudarat jika kalian tidak melakukan hal itu. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga hari kiamat. Nah, jika teman-teman masih kurang jelas, hadis Abu Daud 1857 menjelaskannya dengan lebih jelas. Abu Sa'id berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang bersama Bani Mustalik. Kemudian kami mendapatkan wanita tawanan Arab dan kami menginginkan wanita, dan terasa berat kondisi kami yang kurang melakukan jima. Sementara kami menginginkan tebusan, maka kami hendak melakukan azal. Kemudian kami mengatakan, apakah kita akan melakukan azal sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kita, sebelum kita bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Lalu kami bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Lalu beliau berkata, kalian tidak akan tertimpa sesuatu yang membahayakan kalian meski tidak melakukan azal. Tidaklah suatu jiwa yang tercipta hingga hari kiamat, melainkan jiwa tersebut memang harus tercipta. Jadi, ketika Muhammad dan antek-anteknya merampok Bani Mustalik, mereka menculik perempuan-perempuan Arab yang cantik sebagai tawanan. Mereka mau memperkosa, dalam kurung bersenang-senang dengan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka takut perempuan-perempuan itu akan hamil, karena mereka meminta tebusan. Artinya, perempuan-perempuan itu akan dikembalikan kepada kaumnya ketika kaumnya membayar uang tebusan. Oleh karena itu, mereka terpikir untuk melakukan azal. Mereka terpikir untuk memperkosa, lalu mengeluarkan peju mereka yang menjijikkan itu di luar kemaluan si korban, supaya si korban itu tidak hamil ketika dikembalikan. Mereka minta izin kepada Muhammad untuk memperkosa tawanan yang akan dikembalikan ketika ditebus, dengan cara tidak mengeluarkan peju mereka yang menjijikkan ke dalam kemaluan si korban, supaya si korban tidak dikembalikan dalam keadaan hamil. Jawaban Muhammad, kalian tidak akan tertimpa bahaya walaupun tidak mengeluarkan peju di luar kemaluan si korban. Jika Allah mau perempuan itu hamil, ya sudah hamil aja. Nah, menurut teman-teman, apakah Tuhan akan memilih seorang kepala perampok, penculik, dan pemerkosa sebagai nabi? Menurut kamu, apakah seseorang
yang menjadi otak atas penyerangan, perampokan, penculikan, dan pemerkosaan adalah seseorang yang berakhlak mulia,